Terus, oh Mas Dayat ngendikan jadi aja mikirna politik. Menurut saya salah. Justru masyarakat kita butuh asupan politik, Mas Dayat. Butuh pendidikan politik. Tanpa berpolitik, masyarakat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita hidup di negara politik. Oke? Kita hidup di negara politik, jadi panjenengan harus ngerti politik. Harus. Jadi tidak dipolitiki. Terus, oh Mas Dayat ngendikan jadi aja mikirna politik. Menurut saya salah. Justru masyarakat kita butuh asupan politik, Mas Dayat. Butuh pendidikan politik. Tanpa berpolitik, masyarakat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita hidup di negara politik. Oke? Kita hidup di negara politik, jadi panjenengan harus ngerti politik. Harus. Jadi tidak dipolitiki. Oke? Ini justru apa yang poin-poin yang saya catat dari tadi. Mengatakan, kita hidup berpolitik, hidup di negara politik karena kita hidup di negara demokrasi. Kita hidup harus berpolitik. Tanpa politik, tanpa ngerti politik, tanpa berpolitik, kita mati kutu. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai zon politikon, makhluk yang berpolitik, merupakan kebutuhan pokok gitu malah. Bahwa kita urip gue aja ngendelakan okol, tapi ngendelakan akal. Cocot mungsu otot kalah pedot. Wong urip kan ngendelaken okol tok, otote sepira gedene ora bakal menang. Tapi nek sing ngandelaken akal, insyaallah uripe aman, waras. Karena apa? Okol iku kinarya sambungi akal. Sang urip sing utama itu adalah ilmu. Man aroda dunya kahwa ilmin. Saya pernah matur kenjenengan bahwa kunci sang urip sing paling utama adalah ilmu. Jadi jenengan ora perlu minta apa-apa karo Mas Dayat selaku anggota dewan. Pak Dayat anggaran ki nyung tulung dianggarkan apa. Tapi dengan Mas Dayat diaturi rawuh ke sini, jenengan dijak cerita dongeng harusnya selaku wakil rakyat. Karena tugas utama beliau adalah menyerap aspirasi rakyat, kemudian menggodok, mencarikan solusi. Tugas utama beliau. Beliau diangkat untuk mewakili panjenengan, menyerap aspirasi jenengan. Apa-apa yang menjadi kesulitan jenengan itu menjadi tugas pokok beliau selaku anggota dewan. Tugas utama anggota dewan adalah merancang undang-undang, merancang aturan dan undang-undang, peraturan dan perundang-undangan. Kemudian merancang anggaran belanja dan pendapatan daerah karena beliau adalah DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi apa yang menjadi keluarga jenengan ora sak mawi jaduk. Jenengan nganglo bae Mas Dasi kepriwe piye? Ora sak mawi nganglo. Ha iki lho. Terus titeni jenengan ora usah janji nyong ngoblos PDI ora usah janji. Saya akan pilih jenengan. Enggak usah. Tapi jenengan titeni kalau Mas Dayat kok tanggap ing sasmito, lantip ing panggraita, artinya beliau mendengar keluhannya jenengan kemudian mengupayakan solusi buat menjenengan, otomatis beliau adalah wakil rakyat sing temenan. Artinya beliau adalah seorang yang memang punya karismatik di dalam sebagai anggota dewan. Beliau punya bakat betul-betul seorang wakil rakyat. Jadi orang perlu diragukan, siki wakil rakyat usah dipilih duite, jenengan di amplop 1.000 onoblos, tapi besok hakin jenengan selama satu periode wakil rakyat orang dipikirkan sepi dari sini dari 1.000. Iya betul. Tapi dengan jenengan pilih wakil rakyat yang benar, apapun keluhan jenengan, apapun kebutuhan jenengan yang menjadi hak panjenengan sebagai warga negara itu terakomodir. Itu loh. Jadi ini belajar politik. Siapa bedundang? Saya ingin ngobrol, saya ingin ngangkluh ndi sing aspiratif, itu sing jenengan pilih. Nggih, setuju? Nah, ini tadi Mas Dayat mun maringi beberapa solusi ya Pak Dayat ya, selaku anggota dewan dari PDI. Beliau cerita dari dulu anak buah Mas Saiful, perlu diketahui saya juga balane Mas Saiful dari pertama Mas Saiful datang ke Banjar, Mas. Ya. Jadi beliau kenal betul dengan saya. Tapi menurut saya memang hubungan kami tidak harmonis semenjak ada beberapa kesibukan masing-masing, jadi jarang bertemu. Dulu teman akrab karena sama-sama bakul kayu. Mas Saiful datang di Banjar sebagai
juragan kayu saya juga fakul sing nyetoki Mas Saiful dulu gitu loh. Jadi saya dengan Mas Saiful akrab banget lah. Jadi ngaten nggih. Lah satu hal bahwa nanti panjenengan ini sebuah kesempatan, sebuah momen yang sangat berharga, perlu disyukuri jenengan Kerangkuan Pak Dayat. Jadi jenengan orang perlu banyak nuntut macem-macem, sing penting tuntutannya jenengan satu hal. Jeluka diwai wedhus anggar mengko wedhus ora payu ya percuma, jeluka diwai pupuk sepisan tok ya percuma. Tapi apa-apa yang menjadi kesulitan kita Mas Dayat selaku panjenengan selaku anggota dewan yang memang tupoksinya menyerap aspirasi